Ya, jadi kalau Amerika ini dari 1 juta kasus, dia yang meninggalnya malah baru 58.000. Baru ribuan lah. Baru ribuan, iya. Atau sampai sekarang kan. Jadi penanganan Indonesia ini, gua nggak bilang jelek ya, cuman Kurang sih kalau menurut aku sih. masih jauh dari kalau dibandingin sama negara-negara lain. Nah, kalau menurut gua sih memang kurang. Soalnya apa? Indonesia tuh sebenarnya bisa melihat dulu negara-negara lain yang udah terkena dampaknya gitu. Soalnya kan Indonesia kalau dipikirkan virusnya ini udah lama gitu. Udah lama. Gimana ya? Daripada negara-negara lain kan ibaratnya Indonesia ini udah paling belakangan. Paling belakang. Coba harusnya melihat dari negara lain yang antisipasinya gimana. Antisipasinya harusnya lebih oke sih. Lebih oke. Soalnya persiapannya kalau dipikir udah matang gitu. Udah matang Daripada negara lain. Betul. Tapi malah kasusnya malah cepat naik gitu. Malah meledak. Meledak, yang meninggal juga udah lumayan banyak gitu. Yang meninggal udah lumayan banyak. Manusia yang meninggal. Nah, jadi bro, buat kalian semua, sayangilah nyawa kalian, sayangi saudara-saudara kalian, jangan sampai kalian maksain diri kalian gara-gara istilahnya bosan di rumah, jenuh, terus kalian main sana sini, itu nggak usah lah cuy. Iya. Terus sekarang lebih baik kalian berasa di penjara aja 2-3 bulan, tapi nanti kita hidup normal lagi. Udah kebiasa sih, nanti udah enjoy aja. Nah gitu. Jadi untuk yang di rumah ya cari-cari kegiatan. Cari kegiatan. Ambil sisi positifnya aja gitu. Jadi yang biasanya nggak gabung keluarga sekarang udah gabung sama keluarga. Betul gitu. ya. Betul. Yang biasa nggak pulang kerja langsung gimana ya, kerja ketemu gabung di rumah jarang kan. Gara-gara ada ini kita bisa saling erat gitulah. Makanya tambah ini, jadi, tambah dekat gitu. Manfaatin quality time kalian ya. Ambil sisi positifnya aja sih. Sisi positifnya gitu. Kayak sekarang kan gara-gara corona ini suami istri banyak yang positif. Betul deh. Ini salah satu berita yang sangat menggembirakan ya menurut gue ya, dari apa namanya si corona ini yang menakutkan banget ya, tapi ada si positif. Ada yang positif, yaitu istri-istri kalian terutama yang udah nikah ya. Cepat gitu. Cepat. Kalau yang buat jomblo jangan maksain cuy. Iya. Kalau jomblo gitu. Itu udah syukuri aja. Yang jomblo mah syukuri aja. Jangan main sabun cuy lagi Ramadan. Jangan main sabun, obat ya. Tobat dulu. Tobat dulu, jangan main sabun sekarang cuy. Jadi itulah pokoknya, kalau kalian sayang dengan nyawa kalian, pokoknya ikuti anjuran pemerintah. Ikuti anjuran pemerintah. Gara-gara nanti urusan gak seberapa, jadi kalian berurusan dengan nyawa kan itu. Nah, itu bahaya pokoknya itu. Dan yang tadi gua juga mau nambahin tadi buat teman-teman yang di PHK, tenang cuy, tenang, kalau pekerjaan masih bisa dicari. Kalau nyawa lu mau beli di mana? Ya, gak ada di Shopee, Tokopedia. Gak ada. Ya secanggih-canggihnya Shopee itu nggak ada jual nyawa. Lu mau gratis ongkir ke seluruh dunia, nyawa nggak ada. Bukalapak pun belum sanggup. Belum sanggup. Jadi buat kalian enjoy aja di rumah, enjoy, nikmatin, nonton TV, enjoy ya. Jadi kayak kita aja yang ngekos, enjoy aja cuy. Enjoy. Walaupun jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua. Gua udah setahun men. Setahun. Pisah ranjang. Sama orang tua. Sama orang tua udah setahun. Nah, udah setahun. Tapi ya yang penting kan kalau orang tua itu transferannya. Jadi jangan mungkin buat sebagian orang itu jangan istilahnya lu sayang sama orang tua terus lu harus balik harus nemenin mereka, jangan. Yang penting itu duitnya lancar sih. Transferannya. Ya berapapun lah semampunya. Nah, karena orang tua lu, selain orang tua lu itu butuh sharing untuk ngobrol, butuh kehangatan ngobrol sama anak-anaknya, juga butuh duit sih. Nggak susah sama ngobrol. Duit juga butuh. Duit butuh Ya. Kan aku udah ini sih kemarin apa tadi ya? Ngepost di Facebook gitu. Di Facebook. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Gitu. Zaman sekarang mah gitu, bro. Uang itu memang bukan segalanya, tapi semuanya pakai butuh uang. Ya kalau ibaratnya kalau kita udah sakit, kita badan kita aja udah sakit, gimana mau cari uang gitu. Nah, maka dari itu selagi kita ini sehat, rawatlah badan kita gitu. Nah, jadi supaya nanti pas wabah ini udah selesai, badan kita masih segar, kita masih bisa membalikan keadaan yang kemarin. Ini yang lebih penting. Jadi sekarang ini
ibaratnya kita ini sekarang bersemedi dulu lah. Bersemedi. Ya diam dulu di rumah supaya kita sekarang diam tapi untuk meloncat lebih jauh gitu. Nah, untuk semuanya ya. Pokoknya kalian jangan pesimis lah. Pokoknya tetap optimis gitu. tetap optimis. Walaupun ya gua ini ngomongin diri sendiri gitu. Nguatin diri sendiri gitu. Nah, tapi memang harus dilakuin kan gitu. Jadi jangan pesimis gara-gara ini habis gitu, gara-gara ini semuanya jadi nggak berguna gitu. Kan ada begitu. Seakan-akan kehidupan kalian itu berakhir di Hancur. sini. Karena enggak gitu. Semuanya memang keadaannya lagi segitu. Semuanya lagi kayak gitu. Seluruh dunia Ya, seluruh dunia lagi kena dampaknya. dampaknya. Jangan kan kita rakyat biasa, Donald Trump aja tuh yang galak, Donald Trump. Dia aja stres, bro. Nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Mau Ya. Iran gimana? Mau nuklir siapa? Mau nuklir siapa orang? Iya. Coronanya aja nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gila. Cina mau dinuklir dong. Iya. Nah iya, kita nyambung lagi nih bro. Ini konspirasi nih. Kita beragak elit sedikit lah ngobrolnya ya kan, biar agak berisi buat teman-teman yang ada di rumah. Ini katanya, ini kan di tengah wabah pandemi corona ini, dua negara ini saling serang sih. Oh. Antara Amerika dan Cina. Saling tuduh mereka ini. Si Amerika katanya udah punya data kalau si wabah ini katanya dari Wuhan, asalnya dari Cina karena sudah direncanakan. Begitupun si Cina ini juga mengelak terus. Katanya ini pure musibah, jadi kita mari Sama-sama gotong royong sama-sama membasmi si pandemi ini. Nah, gimana pendapat lo ini? Kalau menurut pendapat gua sih memang Cina itu ya kalau menurut kabarnya kan memang dari Cina, dari Wuhan. Tapi Wuhan ini si Cina itu dia tuh pas ada lagi virus, dia tuh menganggap virusnya itu santai aja lah gitu kan. Cuman virus gitu, nanti juga hilang. Tapi lama-lama nggak taunya ya keteteran gitu kan. Meletup juga. Jadi sampai kesebar kemana-mana. Bahkan negara lain kan sekarang udah mengklaim, udah melaporkan sama WHO, pengadilan dunia. Pengadilan dunia ya. Udah tercatat. Pokoknya yang harus ganti rugi udah beberapa negara mengajukan gugatan sama Cina ini ya. Cina. Jadi Cina dituntut sampai kalau nggak salah ya Kang diralat. Kalau nggak salah Amerika juga minta ganti rugi sampai triliunan. berapa triliun? Ribu triliun. Ya. Bahkan udah ada yang nagih. Udah ada yang nagih kabarnya. Nah, ini bro. Indonesia belum. Indonesia kan santai. Kalau kita mah sebenarnya banyak kan hutang sama Cina, jadi kita mah cukup cincai lah. Cincai bang nanti ya impas lah gitu. Impas lah. Daripada ganti rugi. Kalau terbukti ya Indonesia cukup cincai aja. Hutangnya udah ribuan triliun. Mohon maaf ya. Tapi memang benar keadaannya. Emang kayak gitu kan. Jadi nanti yang bakal ngurus negara ini ya kalian ini ya, mungkin kita nggak tahu siapa kan. Ya kita penerus utang. Jadi gimana caranya? Ya kita ini berpikir supaya utang itu habis itu gimana? Kalau cuman tiap pemimpin negara ini membayar utang nih dia mau utang ya nggak selesai. Jadi tugas kita ya. Jadi harus mikir sih untuk sekarang ini yang ngebacot aja nggak jelas itu utang banyak Indonesia itu dipikir. Jadi harusnya kalian itu berpikir gimana caranya ya membayar utang. Jadi sebenarnya kalian harus pintar membedakan mengkritik dan mencaci, bro. Mengkritik dan mencaci itu harus harus pintar-pintar membedakan. Kalau mengkritik itu seakan-akan memberitahu kekurangan tapi nggak ada jalan keluar. Enggak, justru mengkritik seakan-akan memberitahu kekurangan, tapi istilahnya memberikan pencerahan. Kalau kamu itu harus gini nih. Oh gitu. Nah, solusi gitu. Solusi. Bedanya sama mencaci. Kalau mencaci cuma mencari kesalahan orang. Nggak ada kejelasannya, nggak ada solusinya. Nggak ada otaknya pokoknya ngomongnya kalian itu lah gitu intinya lah. Dan sekarang juga nih buat para mohon maaf ya buat para kemarin tuh cebong dan kampret ini. Bro, di tengah virus pandemi ini, di tengah virus corona ini, kalian jangan saling menyalahkan. Cari solusi aja. Nah, kampret jangan menyalahkan Pak Jokowi, para cebong juga jangan menyalahkan Prabowo. Pak Anies. Oh, Pak Anies. Pak Anies sekarang yang diserang terus ya. Oh iya. Pak Anies diserang terus. Jadi sekarang itu mari kita bersatu ya, karena Indonesia itu bisa kuat karena bersatu. Dari dulu kan seperti itu ya. Dari dulu seperti itu. Ya, cuman ya mungkin karena corona ini
kita harus berpisah dulu nih gara-gara corona ya. Biasanya kan bersatu menang, ini corona harus berpisah baru kita menang. Dalam sejarah ini tercatat ya. Kalau bersatu malah runtuh. Bersatu baru runtuh. Sekarang Iya. ya corona ini. Sekarang kita ini menyendiri dulu lah untuk kebaikan. Nah gitu cuy. Tapi puasa lancar? Alhamdulillah lancar sih. Dua kali Ramadan ini lancar sih, nggak ada godaan. Nggak ada godaan. Tapi nggak tahu sih ya, yang nilai kan yang di atas. Bener. Tapi buka masih maghrib. Masih, kalau azan bukan. Azannya sama soalnya. Jadi kadang ya dengar azan buka. Kan suaranya mirip ya. Mirip semua, soalnya kita kan cuma subuh. Ini juga udah jam berapa sekarang cuy? Oh, udah jam 5. Udah jam 5 cuy ya, udah jam 5. Udah rada 47 menit lagi lah. Bentar lagi lah ya. Setelah lagi kita buka, kita akan nemenin kalian sampai buka puasa ya cuy. Jadi jangan khawatir. Nah, kita bahas apa lagi nih? Ya, masalah ini sih, masalah masih seputar ya mudik, PSBB gitu kan, corona. Oh iya, Terus, mudik. menu berbuka puasa gitu kan. Mungkin kan dulu ya yang sebelum corona itu bisa buka di tempat lain, bisa bukber ya, buka bersama kan. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang buka bersamanya di rumah aja gitu. Di rumah aja. Paling sambil video call aja. Biasanya kan bukber bersama reunian gitu ya. Hari ini SD, TK, SMP, gitu ya, sampai kuliah. Gitu. Bener. Gak selesai gitu. Gak selesai, gue pernah cobain itu. Terus sampai ini pusing duit ini gitu. menipis gitu kan. Duit habis, pusing aja deh. Pusing gitu. Iya. Kayak orang bener gitu aja lah pokoknya. Tiap ini ada jadwalnya gitu kan. Udah dijadwal itu. Udah jadwal semua ya. Aduh. Tapi paling tidak di puasa hari ini kalian bisa mengurangi dosa dari ria cuy. Gibah. Gibah. Ria, gibah. Kan bukber itu biasanya kalian itu pamer tuh. Pamer. Ya. Yang punya mobil bawa Yang punya mobil. mobil bawa mobil. Yang cowoknya ganteng Di bawah, gitu. ya kan? yang jelek gitu. Ya kameramen kita cuy. Namanya kita Kita YouTuber memang. Nah gitu bro, jadi buat kalian semua tetap berpikir positif, jangan ngeluh, jangan istilahnya gara-gara corona kehidupan lu bakal berakhir. Nggak bukber nggak apa-apa sih, udah nyantai aja di rumah, nggak reuni juga bisa ada video call sekarang kan. Ada video call. Semua udah canggih. Semua udah bisa kalian lakukan di rumah. Gitu bro ya. Tetap enjoy aja lah, nikmati hidup. Nikmati hidup. Jalani tapi jangan jalani aja kalau menurut. Oh, merah. Oke, kalau gitu terima kasih, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton di channel ini. Saksikan juga di channelnya siapa? Muhammad M. Saifuddin. M. Saifuddin, dan tentunya di channel gua ya, Gugun Official. Gua thank you banget buat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.